Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di materi JavaScript bagian yang ke-11. Kita akan belajar tentang array. Kita langsung ke materinya saja. Kita buka javascript.info, kemudian kita cari materi tentang arrays. Materi tentang arrays ada di dalam data type ini, ada tentang arrays. Kita klik arrays. Di dalam sini ada penjelasan tentang array. Kita langsung ke VS Code saja untuk praktek. Kita akan buat sebuah file di dalam folder JS. Kita beri nama di dalam sini array.js. Kita enter. Kemudian di dalam indeksnya ini kita akan arahkan dia ke dalam array.js. Array.js. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam array.js ini kita akan buat sebuah let, kita isi dengan buah. Kita akan buat sebuah variabel yang isinya array. Array buah kita isi dengan yang pertama apel, kemudian mangga, kemudian kita isi dengan jeruk. Kita akhiri dengan titik koma, kemudian kita buat console.log, kemudian kita isi dengan buah. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, di dalam sini ada tanda kurung staples ini. Jadi perhatikan selalu kalau ada tanda kurung staples, ini cirinya atau tanda dari sebuah array. Kita klik panah. Nah, di sini ada indeksnya 0, isinya apel, 1 mangga, 2 jeruk, lengthnya 3. Untuk menampilkan dalam bentuk satu-satu, kita bisa panggil menggunakan indeksnya. Jadi menampilkannya kita bisa menggunakan console.log, kemudian kita panggil nama arraynya adalah buah, kemudian indeksnya kita isi dengan 1. Kita akan lihat hasil di dalam sini, yaitu mangga. Nah, ini sudah tampil bentuknya mangga. Kalau ini kita ganti dengan 0, kita Ctrl S, yang tampil adalah apel. Untuk menampilkan ini semua, kita bisa menggunakan loop. Kita akan buat for di bawahnya sini dengan menggunakan for, kemudian buka kurung tutup kurung. Kemudian kita akan buat sebuah variabel let i, kemudian in, nama dari arraynya buah. Kemudian kita bisa buat seperti ini. Kita akan buat console.log, kemudian kita tampilkan arraynya dalam sini buah, kemudian jangan lupa indeksnya adalah i, karena kita sudah menaruh i ini di dalam for. Jadi for let i, kemudian in buah. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini tampil semua apel, mangga, jeruk. Ini sudah tampil menggunakan loop ini. Berikutnya kita juga bisa membuat sebuah function, kemudian function itu diletakkan di dalam sebuah array. Saya akan buat sebuah function let coba sama dengan function name-nya ini saya hilangkan, saya gunakan anonymous function, yaitu di dalam sini. Kemudian di dalam sini saya akan tulis keluaran dari sini, return, kemudian kita buat coba function seperti ini. Nah, kemudian di kolom yang ke ini saya bisa tambahkan integer, bisa saya tambahkan function ini, yaitu coba, kemudian buka kurung tutup kurung. Jangan lupa karena ini function, berarti nama function ini diikuti dengan buka kurung tutup kurung. Function seperti disebut dengan anonymous function. Anonymous function itu functionnya tidak punya nama, namanya taruh di dalam variabel ini. Nah, ini disebut dengan anonymous function. Isinya ini return coba function. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini di dalam sini kalau kita klik ada coba function
di bagian indeks yang keempat. Ini keluarnya di dalam sini coba function. Jadi kita bisa melihat untuk pembuatan function seperti ini. Kita juga bisa membuat function di dalam ini, di dalam arraynya langsung. Contoh yang sebelumnya kita sudah membuat sebuah function. Sekarang kita akan buat sebuah function menggunakan arrow function, yaitu kita akan buat test, kemudian sama dengan kita akan kasih kurung seperti ini, kemudian ini panah, kemudian di dalam sini kita akan keluarkan hasil return arrow function. Nah, ini kita bisa Ctrl S, kita akan lihat hasil dari seperti ini. Hasil return dari arrow function ini seperti ini. Ini ada functionnya. Nah, ini hasil return dari arrow function. Kalau ini jalankan hasilnya seperti ini. Kalau kita mau jalankan yang seperti ini, ada function di dalamnya array ini. Cara menjalankannya adalah kita akan buat console.log, kemudian nama dari arraynya adalah buah, kemudian indeksnya, kita lihat indeks di dalam sini adalah indeks yang kelima. Berarti di dalam sini kita isi 5, kemudian kita kasih buka kurung tutup kurung karena dia merupakan function. Jadi ciri function itu buka kurung tutup kurung. Kita lihat dalam sini. Nah, ini hasil return dari arrow function. Ini di dalam loop sini, ini yang dipanggil langsung functionnya. Tapi yang di dalam sini adalah hasil return dari arrow function atau output dari functionnya. Output dari sini, hasil return arrow function. Nah, ini kita menggunakan arrow function yang diletakkan di dalam array. Jadi array di dalam JavaScript ini bebas. Bisa kita isi string, bisa kita isi number, bisa kita isi function di dalam sini. Function, memanggil function, jadi langsung memanggil function yang dibuat di luar dari sini. Kita harus membuat function di dalam sini, anonymous function, let coba function, buka kurung tutup kurung, kemudian return coba function. Ini memanggil function langsung di dalam array. Kemudian kita juga bisa membuat function di dalam sini, di dalam arraynya. Di dalam array juga kita bisa membuat function. Misal saya akan buat sebuah function lagi, function dalam sini nama, kemudian di dalam sini kita hapus, kita isi dengan return SMK Revit. Kita titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini nama, kemudian return SMK Revit. Jadi ini sama. Kalau saya panggil di dalam sini, kita bisa menggunakan console.log, kemudian kita panggil arraynya adalah buah, kemudian indeksnya kita lihat indeks dari dalam sini. Indeks nama ini ada di indeks yang ke-6. 6, kemudian kita ikuti dengan buka kurung tutup kurung, kita kasih titik koma belakangnya. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil. Nah, ini hasilnya adalah SMK Revit. Jadi di dalam sini kita bisa membuat function di dalam array. Jadi array di dalam JavaScript ini tidak harus selalu berbentuk string, bisa berubah number, bisa untuk memanggil function. Kita bisa juga membuat function di dalam arraynya. Kita bisa menggunakan arrow function. Kita bisa menggunakan function biasa. Jadi kita sudah mempunyai function seperti biasa, kita tulis namanya, buka kurung tutup kurung, dan kita isi functionnya. Ini contoh saja, isinya adalah SMK Revit, atau dia akan mengeluarkan isi tulisan SMK Revit. Jadi itu kita sudah mempelajari cara pembuatan array cara pembuatan function di materi sebelumnya. Kita bisa membuat nama function seperti ini. Kemudian menggunakan anonymous. Anonymous itu functionnya ini nggak ada nama karena namanya sudah dipindah ke dalam sini. Jadi langsung function buka kurung tutup kurung dan ini. Kemudian kita juga sudah belajar membuat arrow function seperti ini. Kemudian function-function ini bisa kita letakkan di dalam array. Cirinya array yaitu kurung staples. Perhatikan ada penggunaan dari kurung staples ini disebut dengan array. Nah, dalam sini kita bisa memanggilnya dengan console.log,
kemudian buah, nama arraynya, kemudian dia ada di indeks berapa. Jangan lupa dikasih buka kurung tutup kurung untuk memanggil function yang ada di dalam array. Nah, itu saja materi tentang array. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.